Shalom, Horas. Seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priok mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kita telah memasuki Minggu Advent pertama Tahun Baru Gerejawi. Hari-hari hidup kita seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kita tidak tahu kapan ajal kita, karena itu selagi kita ada di dunia ini, marilah kita mengarahkan hati kita untuk tetap berpaut kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah ini, kita saat teduh. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 85. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaatmu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini. Ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Kita membaca secara responsoria.
Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 2. Kita satukan hati kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, horas untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online dari kanal YouTube HKBP Tanjung Priuk, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Advent yang pertama ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Saya akan membacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, judul khotbah atau topik minggu kita hari ini yaitu menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Selamat hari Minggu dan selamat Advent bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Adapun arti atau maksud minggu pertama Advent ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus. Minggu pertama yang ditandai dengan adanya sebatang lilin ungu ini memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini, di mana Paulus mengingatkan kepada kita bahwasanya hidup orang percaya harus di dalam kekudusan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Bagaimanakah agar jemaat dapat menjaga kekudusan di dalam hidupnya? Yang pertama adalah tetap beriman, berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap doa-doa kita. Baik siang dan malam kita berdoa sungguh-sungguh meminta agar Tuhan selalu menguatkan hati dan iman kita. Yang kedua adalah berkelimpahan dalam kasih. Dapat kita wujudkan dengan saling tolong menolong, saling mendoakan satu sama lainnya. Ada sebuah lirik lagu rohani yang berkata, "Dangalani hagogo oke, boy au mardalan dingoluki, out unang hona dilambuki, tung so boy au songonon. Hodo hagogo oku, manukoliau, hubereng bohim, laos martangiang au. Mangido pangurupion nasyako." Dalam syair itu ingin mengatakan bahwa kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan kita jika tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Maka itu berjalanlah kita dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Tema besar menyambut kedatangan Yesus atau Tuhan di dalam kekudusan ini menjadi motivasi yang memperkuat komitmen dan ketetapan hati jemaat atau kita semua orang percaya untuk berusaha hidup kudus sebagai bukti ketaatan mereka kepada Tuhan. Inilah doa dan inilah harapan Paulus bagi jemaat Tesalonika pada waktu itu. Apakah artinya ini
bagi kehidupan Kristiani kita pada zaman sekarang? Setidaknya menyadarkan dan mengingatkan bagaimana kita akan dua hal. Yang pertama, kedatangan kembali Yesus Kristus sudah pasti dan semakin dekat, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Oleh sebab itu, agar setiap orang mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambutnya. Yang kedua, aktivitas atau kegiatan orang percaya dalam menyongsong hari kedatangan Yesus kembali adalah hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan melalui hidup kudus atau hidup dalam kepatuhan dan ketaatan mutlak kepada Tuhan. Menebar kasih, mengusahakan keadilan dan hukum, dan hidup dalam roh pengendalian diri. Untuk semua hal inilah maka kita pun satu kepada yang lain, seperti Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tetap bermohon dan mengharap kehadirat Tuhan yang memberi kekuatan dan pertolongannya. Tuhanlah yang menguatkan hatimu. Ya, kiranya Tuhan menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah hingga pada waktu kedatangan Yesus Kristus kembali. Jemaat yang terkasih, di dalam ayat ke-13, Paulus mengharapkan supaya jemaat Tesalonika tetap hidup kudus sampai kedatangan Kristus kedua kalinya ke dunia ini. Dan meskipun kehidupan jemaat sedang menghadapi pergumulan yang berat, jangan sampai kita tidak menjaga kekudusan hidup kita dan kita bercacat. Kalau di dalam bahasa Ibrani dikatakan kadosi, yang artinya kekudusan, yang spesial, beda dari yang lain. Tuhan dikatakan kudus karena Tuhan berbeda hidupnya dari dunia ini, meskipun Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Dikatakan sebagai orang percaya yang kudus karena berbeda hidupnya dengan dunia ini, dan itulah yang diharapkan oleh Kristus dari diri kita. Persiapan kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya dengan menjaga sikap hidup kita supaya tidak memalukan atau mempermalukan Tuhan. Harus menjadi firman yang hidup sikap kita di tengah-tengah lingkungan kita di dunia ini. Dunia ini bukanlah akhir hidup kita, tetapi akhir hidup kita adalah kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus kelak. Itulah yang telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang kudus yang telah mati di kayu salib. Oleh sebab itu, jangan terlalap. Unang tarlalap hita di portibion. Sotung holan na di portibion nata parsita. Gabe lupa hita di ngolu na manoktong naong di parbaga-baga di bata tu si Raja David. Dohot tu pinoparni si David si jalo baga-bagai. Atong tataga maharoro ni Tuhani di bagasan habadiaon. Ima marhite-hite haporsyaon na polin tu debata. Unang madele hita molosong na borat parukilon. Unang mengalului pangurupion sian portibion hita. Hanya kepada Tuhan sajalah kita memohon pertolongan dan meminta kekuatan supaya di penghakiman terakhir kita didapati Tuhan hidup di dalam iman yang teguh kepadanya. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kita dan selalu melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami di dalam ibadah hari ini. Berkati kami Tuhan supaya senantiasa firman ini menjadi kekuatan bagi kami, terlebih di dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kami tetap menunjukkan kehidupan kami yang kudus, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada.
Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Biarlah setiap langkah dan pekerjaan tangan itu menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Apapun aktivitas kami dalam satu hari ini, biarlah itu senantiasa boleh kami lakukan dengan baik. Dan tetap ya Tuhan, apapun yang menjadi harapan dan kerinduan kami, Tuhan boleh memberikannya. Hapuskan segala dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Ya Tuhan Allah, Bapa kami sampai selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang yang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu, kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan,
diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hambamu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenalmu, supaya mereka juga dapat memuliakan namamu. Lindungi dan kuduskanlah jemaatmu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu semuanya, kiranya kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Selamat Advent.